Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, di siang ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Trayeman 3. Pertama-tama, sebelum kita mulai acara ini, ya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Jahri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Trayeman 3. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Trayeman 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Masih semangat ya? Meskipun udah memasuki jam-jam rawan ya, semoga tetap semangat ya dalam mengikuti diseminasi ini. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan menambah manfaat untuk kita semua, mari kita untuk mengawali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Trayeman 3, Bapak Jahri. Kami persilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Trayeman 03, pada khusus Ibu Dian Rahmawati SPD selaku guru penggerak angkatan ke-9. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan undangan apa yang sudah di WA lewat undangan, yaitu dengan adanya diseminasi budaya positif khususnya di SD Trayeman 3 dalam rangka pemenuhan guru calon penggerak adalah angkatan yang ke-9 adalah yang bernama Ibu Dian Rahmawati SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak panjang lebar. Yang penting nanti dalam kegiatan ini monggo untuk bagian dilaksanakan sebaik mungkin dan teman-teman kita mari kita mengapresiasi dalam kegiatan ini sehingga dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan dari Ibu Dian selaku guru penggerak dapat tercapai, terlaksana, menuntut atau memenuhi daripada kegiatan dimensi budaya positif, karena salah satu butir yang harus dilaksanakan adalah menerapkan adanya budaya positif khususnya di SD Trayeman 3. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan atau presentasi dari Ibu Dian yang nanti akan disampaikan masalah budaya positif, hingga kita nanti kedepannya apa yang disampaikan itu kita bisa meniru dan kita melaksanakan dengan baik sehingga nanti di SD Trayeman 3 dengan adanya guru penggerak kita sudah nanti akan berubah dengan adanya budaya positif. Tentunya budaya positif berarti budaya-budaya yang baik khusus untuk SD Trayeman 03 dari murid-muridnya, guru-gurunya dan sebagainya. Itu saja yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian, barangkali ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jahri atas sambutannya untuk mengawali acara ini.
Masih semangat ya? Sebelum saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif, saya punya pantun. Pantunnya seperti ini. Bikin kupat, bikin ketupat di hari Jumat. Bapak Ibu guru hebat, semoga masih semangat. Itu saja pantun dari saya ya. Semoga bisa menambah semangat Bapak Ibu semua dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini ya. Pertama-tama ya, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sedoyo ya. Saya di sini sedang menjalankan tugas dan berbagi ilmu. Tugas ini termasuk ke dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin berbagi ataupun sharing mengenai materi yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua mengenai restitusi, dan yang ketiga mengenai posisi kontrol ya. Posisi kontrol ya Mas Ferry ya. Nanti jangan salah tangkap ya. Oke. Mohon Pak Ferry untuk slide yang pertama ya. Sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif ya, di modul ini yang 1.4 saya banyak belajar ya mengenai apa itu budaya positif. Di sini saya menemukan kata-kata baru ya, kata-kata baru mengenai budaya positif seperti tadi ya, budaya positif. Selama ini kan kita tidak tahu ya apa itu budaya positif. Terus yang kedua saya menemukan kata-kata baru mengenai nilai-nilai kebajikan ya, dan yang ketiga mengenai restitusi. Apa sih ya itu restitusi ya, terutama ke segitiga restitusi. Dan yang terakhir mengenai posisi kontrol ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, yang pertama saya akan memaparkan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu ya bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang tokoh pendidikan ya. Beliau sangat membawa perubahan terutama dalam dunia pendidikan. Kita tahu zaman dahulu ya, zaman kakek nenek kita ya, orang tua kita, pendidikan zaman dahulu itu kan tidak semua orang bisa merasakannya ya. Pada zaman dahulu, zaman kolonial Belanda terutama, tidak semua orang bisa merasakan pendidikan, tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan ya. Hanya terbatas untuk bangsawan saja atau kaum tertentu ya. Dan pengajaran yang diberikan pada saat itu, yang diajarkan itu hanya membaca dan menulis saja ya. Perbedaannya itu sangat jauh sekali dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk pendidikan semua orang ya bisa mengenyam pendidikan dengan baik ya, bisa merasakan pendidikan dengan baik. Dan yang diajarkan saja sekarang nggak cuma hanya membaca dan menulis, tapi sudah mulai beragam pengetahuan yang lainnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik adalah memberi tuntunan, arahan agar anak selalu dapat diarahkan dalam ketercapaian merdeka belajar. Jadi intinya di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik itu menuntun ya. Menuntun itu kan berarti sama saja dengan kita kayak bayi dari anak kecil ya. Terus ketika mau belajar berjalan ya, kita nuntun, kita mendampingi ya. Ketika anak belajar berlatih
nabrak apa ya. Jadi kita sebagai pendidik itu di sini membersamai ya anak-anak, atau dalam arti itu menuntun. Menuntunnya di sini juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi sekarang ya yang kaitannya dengan teknologi ya, kita juga harus bisa mengimbangi anak didik kita dengan teknologi seperti itu. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan ya berarti kita ketika dalam kegiatan pembelajaran itu harus bersentuhan dengan teknologi, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke, next slide yang kedua, Pak. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk dapat menciptakan budaya positif sekolah, perlu menyediakan rasa aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selama ini saya tanya dulu sama Bapak Ibu semuanya mengenai budaya positif. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif sebelumnya? Belum. Yang ada di benak Bapak Ibu semua, apa itu budaya positif? Budaya positif, apa itu? Hubungannya dengan apa ini? Perilaku sehari-hari. Ya, gimana Pak Budi? Hubungannya dengan apa? Perilaku, ya. Perilaku sehari-hari peserta didik kita, ya. Jadi di sini nanti akan kita tekankan mengenai budaya positif itu semacam kalau dulu kan kita mengenalnya aturan ya, aturan atau peraturan ya. Nanti kata-kata itu bisa di dalam sesuai dengan budaya positif ini kita ganti menjadi dengan kesepakatan dan keyakinan seperti itu. Jadi kalau peraturan kan biasanya cenderung itu ya, peserta didik itu kalau misalkan aturan kelas tidak boleh, misalkan ketika pembelajaran ribut ya, atau misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya kan kalau dalam aturan-aturan itu mengandung kata-kata larangan atau kata-kata negatif ya. Tapi nanti dalam penerapan budaya positif itu kita ganti kata-kata negatif itu dengan kalimat yang positif seperti itu. Kayak misalkan kata dilarang, nanti kita ganti dengan ayo ataupun mari seperti itu. Jadi di sini yang ditekankan kita menggunakan kata-kata yang bersifat positif ya. Dan penerapannya itu nanti dalam budaya positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai keyakinan, sehingga bisa memunculkan dari peserta didik itu rasa bertanggung jawab. Jadi muncul rasa unsur dari dalam atau unsur intrinsik. Tapi kalau misalkan kalau yang lain kayak misalkan peraturan itu nanti bisa si anak mematuhi aturan tersebut, tapi jangkanya itu biasanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata positif ya, yang ada di dalam budaya positif ini, akan muncul rasa tanggung jawab ya, karakter anak dari dalam, sehingga nanti jangkanya bisa jangka panjang seperti itu. Oke, slide yang berikutnya Pak. Posisi kontrol guru menurut Dr. William Glasser. Ketika kita menggenggam tangan ya, kita dibujuk untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan iming-iming sesuatu. Apa yang Anda lakukan? Coba ya, misalkan dibayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu ya, itu misalkan sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali, sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali ya. Terus ada orang lain yang sedang mencoba untuk membuka kepalan tangan kita, dan disertai dengan iming-iming. Apa yang Anda lakukan? Coba. Apa yang Anda lakukan? Anda sedang memegang sesuatu yang berharga di kepalan tangan Anda, Bapak Ibu semua. Di sisi lain ada pihak lain ya yang mencoba untuk biar apa yang ada di kepalan Bapak Ibu semua itu terbuka, lepas kayak gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan keyakinan kita.
Coba ada yang bisa apa namanya menggambarkan atau menganalisis hubungannya dengan keyakinan itu bagaimana? Kalau misalkan kita menggenggam apa yang kita semacam kayak prinsip berarti ya, kayak prinsip, iya. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip ya nanti akan bagaimana. Tapi kalau misalkan tidak berpegang teguh pada prinsip akan bagaimana? Ibaratnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ini apa menambahkan ataupun sharing mengenai sesuatu yang berhubungan dengan prinsip. Monggo Mas Bapak. Ya tadi yang sesuatu yang ada di kepala Bapak Ibu ya. Terus ada orang lain yang coba iming-imingi biar kepala itu ya yang ada di dalam itu lepas. Ya tetap memegang. Ya itu berarti artinya Kita memegang prinsip kita. Apa itu prinsip? ya terima kasih kepada Pak Slamet ya. Nah, itu sama artinya dengan prinsip yang ada pada diri kita ya. Kadang kan kita intinya kita berpegang teguh pada prinsip ya, bukan pada teguh ya. Berpegang teguh pada prinsip ya. Jadi kalau kita berpegang teguh pada prinsip ya, insya Allah nanti kedepannya sesuatunya itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita prinsipkan itu ya. Tapi kalau misalkan diiming-imingi, misalkan Bu Sepin ya, diiming-imingi, ini loh Bu ada saya kasih uang wis Bu, ya nanti jenengan coba membuka kepala tangan Anda. Kalau misalkan Bu Sepin apa namanya mudah dirayu, ya mudah dibujuk, berarti gimana tuh kalau seperti itu? Ya, ya berarti kan artinya dia udah goyah ya, udah goyah terus tidak punya pendirian seperti itu. Ya sama aja dengan posisi kontrol ini guru ya menurut Dr. William Fraser. Itu ya Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya Pak. Yang pertama ilusi guru. Ya ilusi guru adalah mengontrol murid, tetapi pada kenyataannya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sesuai dengan kebutuhan dasar lalu kebiasaan yang dilakukan. Yang kedua, ilusi mengkritik dapat membuat orang bersalah adalah melemahkan karakter. Yang ketiga, semua bujukan itu sifatnya sementara. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksakan kehendak pada kenyataannya dapat menimbulkan permusuhan. Oke, selanjutnya Pak. Lagi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi disiplin dan nilai kebajikan universal. Disiplin adalah patuh pada nilai-nilai yang telah ada dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap yang dilakukan. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat universal tanpa memandang bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Next, Pak. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya ini nanti aslinya ini yang akan kita tekankan pada budaya positif ini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya saya bertanya ke Bapak Ibu semua, apakah selama ini Bapak Ibu sering melakukan hukuman kepada peserta didik kita? Tidak pernah. Hukuman baik yang berupa fisik ataupun berupa apa ya? Yang ucapan juga ya, lisan, gimana coba? Pernah semua? Ya, hukuman adalah sesuatu yang diterima bila melakukan kesalahan bersifat satu arah, sebelumnya tidak ada kesepakatan. Berarti kayak misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR ya, terus biasanya kan kita seorang guru memberi hukuman ya, memberi hukumannya misalkan dengan yang berkaitan dengan fisik, kayak misalkan disuruh lari-lari lapangan berapa kali. Nah, itu yang namanya dengan hukuman. Berarti kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu yang hukuman. Itu yang kedua, konsekuensi. Tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya didasari oleh kesepakatan bersama, dibuat tidak nyaman untuk sementara.
Ini contohnya seperti apa? Misalkan tadi ada anak tidak mengerjakan PR lagi ya, kita memberikan hukuman ya. Kalau yang tadi kan diberi hukuman, nah ini kalau misalkan konsekuensi kita ini ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya si anak tersebut harus bagaimana? Ya misalkan dia harus mengerjakan PR-nya tersebut bisa di luar kelas ataupun pada saat jam istirahat seperti itu. Terus yang ketiga adalah restitusi, tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ada, serta proses untuk seseorang berbuat lebih baik lagi. Ya di sini nanti akan sering kita gunakan ketika ada siswa kita yang bermasalah ya. Jadi nanti di sini kita tidak langsung menghukum si anak tersebut ya, tapi kita mencoba memecahkan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Next Pak. Kita tahu ya bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kan muaranya adalah profil pelajar Pancasila ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu sangat penting sekali ya untuk perkembangan ya siswa didik kita, baik secara yang hubungannya dengan akhlak ataupun karakter dan juga prestasi akademiknya. Untuk nilai-nilai kebajikan ya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini juga 6 dimensi ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya di pemaparan yang sebelumnya, yang kaitannya dengan visi kita. Visi kita sebagai seorang pendidik ya, kita menginginkan murid-murid kita itu yang seperti apa. Nah ini bisa untuk kita jadikan semacam kayak visi kita. Oke, next Pak. Next lagi. Nah, di sini ya ketika kita akan membuat keyakinan kelas ya, pertama-tama yang kita lakukan atau cara merumuskan keyakinan kelas, satu, semua mayoritas siswa menulis apa saja yang akan disepakati. Jadi ketika kita akan membuat, kalau dulu kan namanya peraturan ya, kalau sekarang kita ganti menjadi kesepakatan. Pertama kita membuat pertanyaan semacam kayak pertanyaan pemantik ya. Kalian itu di sekolah ini, di kelas ini pengen belajar yang seperti apa sih ya? Pengen suasana belajarnya yang bagaimana ya? Kita yang pertama melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aku pengen kalau misalkan kegiatan pembelajaran ya gak berisik, gak gaduh ya. Aku pengen kalau misalkan kegiatan pembelajaran bu gurunya misalkan selalu tersenyum, pak gurunya selalu tersenyum atau yang lainnya. Jadi pertama-tama itu kita membuat beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu. Setelah itu yang kedua, semua masukan ditulis di papan. Biasanya kan anak sudah menuliskan jawabannya ya Bapak Ibu ya di kertas. Saya ingin belajar dalam suasana yang tenang ya. Saya ingin teman-teman di sini tidak ada yang saling mengejek. Saya ingin misalkan kelas ini keadaannya tetap rapi, bersih dan lainnya. Jawaban-jawaban dari peserta didik itu ya kita tulis ya, kita tulis di papan tulis, atau bisa juga anak dibagikan dengan sticky note ya. Mereka menuliskan kebutuhan-kebutuhan mereka itu seperti apa untuk kelas mereka seperti itu. Terus yang ketiga, kalimat yang disepakati diubah menjadi kalimat positif. Misalkan si anak menuliskan dilarang membuang sampah ya di kelas atau di meja, kolom meja ya, maka kata-kata tersebut bisa kita ganti menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Terus misalkan dilarang saling mengejek teman ya, itu bisa kita ganti menjadi sayangilah atau hormatilah teman. Jadi seperti itu ya, yang mengandung
kata-kata negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Terus yang keempat, guru mengecek dan mengulang agar murid mengingatnya. Jadi serta-merta itu kita hanya sekali saja merumuskannya, udah jadi, terus ditempel, udah ya, terus setiap kali kita mulai pembelajaran itu selalu direview. Sebaiknya direview dulu agar anak itu dalam kegiatan pembelajaran selalu ingat apa sih kesepakatan kelas kita, seperti itu. Yang kelima, setelah disepakati, bubuhkan semua tanda tangan semua murid, ya. Jadi setelah mereka itu sudah menuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, di bawahnya mereka bisa mencantumkan nama ataupun tanda tangan, ya, seperti yang sudah saya lihat di beberapa kelas, ya, di SD Negeri Traiman ini, ya, seperti yang di kelas atas juga sudah ada, di kelas bawah juga sudah ada, ya. Terus yang keenam, letakkan di tempat yang strategis dan mudah diingat, ya. Letaknya strategis, ya, berarti kan mudah dilihat, dibaca sama anak-anak dan juga dengan kita, seperti itu. Jadi setiap kali kita memulai kegiatan pembelajaran, kita bisa menanyakan ke anak-anak, nanti kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, ya, dimohon nanti anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas tersebut, seperti itu. Monggo Pak, slide berikutnya. Nah, di sini yang itu Pak, saya akan menampilkan beberapa sebentar Pak. Nah, ini nanti akan ada video, saya akan tayangkan video beberapa contoh kasus antara siswa dan guru, ya, yang biasa sering kita temui sehari-hari. Tapi nanti di sini kita bisa menentukan biasanya posisi kontrol sebagai seorang guru yang kita terapkan itu yang apa? Apakah sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba Pak videonya Pak yang terakhir. Ya Bapak Ibu, mari kita saksikan dulu tayangan video mengenai 5 posisi kontrol. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 2 bulan di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ceritanya guru BK-nya nih.
lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, itu dia. Ini tipe pemantau. Apa nih, Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Apa nih, Bu? Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari
5 posisi kontrol ya kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Yang pertama tadi diantaranya adalah sebagai posisi penghukum ya, terus yang kedua pembuat merasa bersalah, terus yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya di sini, di antara kelima posisi tersebut manakah yang Bapak Ibu sering lakukan, yang maksudnya yang sering diposisikan pada posisi yang keberapa? Apakah penghukum, apa pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, apa yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Saya akan membagikan sticky note, nanti bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu di sticky note. Di antara 5 posisi tadi ya, posisi sesuai dengan posisi yang disebut dengan lakukan dengan berada pada posisi yang mana. Apa sih? Manajer kan belum kenal dia Mas Deka. Manajer kalau udah kenal Mas Deka baru manajer nanti. Kalau manajer kan pada kesepakatan. Mantau toko yang dua kali. Penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, apa yang manajer. Silakan jawaban Bapak Ibu bisa ditempel di papan tulis. Di papan tulis. Banyak kelas begitu yang sampai udah sembang ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Coba saya bacakan ya, dari kelima posisi ini mana yang sering Bapak Ibu lakukan. Yang pertama ada posisi pemantau, terus yang kedua pemantau, yang ketiga pemantau semua ini Bapak Ibu. Saya sebagai guru dan teman bagi murid, ada yang sebagai teman nih, ada yang pemantau dan yang ada teman. Tadi yang pemantau seperti kasusnya Naren ya, yang pertama itu ya, yang pertama coba videonya Pak Ferry. Yang pertama tadi sebagai omongannya pasar. Yang pemantau coba Pak, yang pemantau. Angka-angka skor kesalahan. Terus ya. Nah, berarti kalau posisi pemantau ibaratnya Bapak Ibu seperti yang ada dalam kasusnya Naren ya. Jika ada siswa
Ya, jadi untuk posisi pemantau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berarti selama ini Bapak Ibu guru dan saya juga ya memposisikan di nomor ini ya, yang nomor 4, yang posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan Di sini ada yang posisikan sebagai teman tadi. Ya. Berarti misalkan kenapa kamu terlambat ya, terus nanti si anak menjawab, iya Bu Guru bangunnya kesiangan. Udah jangan gitu lagi ya, mungkin dengan bahasa-bahasa yang seperti itu ya, kayak apa namanya, iya kayak ibaratnya dengan ngomong dengan teman kayak gitu ya. Itu yang posisi pemantau ya. Tapi di sini kalau posisi pemantau bagi si anak tersebut gimana? Kira-kira kedepannya? Tidak mandiri. Kedepannya gimana ini? Kedepannya si anak merasa apakah bisa berubah? Apa dia akan mengulanginya lagi atau bagaimana? Efek jangka ininya kedepannya gimana? Kalau posisi sebagai pemantau, mungkin si anak akan ini ya, lah Bu Guru aja tidak ini ya, maksudnya apa ya? Gak marah ibaratnya kayak gitu ya. Bu Guru aja gak marah sama saya. Besok berarti kalau misalkan terlambat lagi tidak apa-apa. Mungkin seperti itu ya. Yang segitiga restitusi. Jadi untuk penerapan disiplin positif ini ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ketika anak didik kita mengalami masalah, solusinya itu adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas ya. Jadi di sini seperti yang saya sudah lihat videonya ya, ketika ada anak yang bermasalah ya, kita di misalkan jam istirahat ataupun di jam pulang ya, kita memanggil anak tersebut ya, memanggil anak tersebut. Jadi kita nggak langsung apa namanya menasihati atau ngomongi si anak tersebut di depan anak-anak yang lain enggak ya. Jadi yang namanya stabilitaskan identitas itu kita panggil anak tersebut ke dalam suatu ruangan ya. Terus kita kamu tahu ya kenapa Bu Guru panggil ke sini seperti itu. Kamu tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Iya Bu, sekarang saya tahu seperti itu. Itu contohnya ketika menstabilitaskan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya misalkan seperti ini. Tadi kamu sudah berbuat salah, misalkan mengejek teman ya. Kamu tahu nggak kalau mengejek teman itu baik apa tidak ya? Perbuatan yang kamu lakukan itu mengejek teman, apakah itu sudah melanggar ya, sudah melanggar kesepakatan kelas kita seperti itu. Nanti kan saya jawab ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita ya. Kamu melanggar keyakinan kelas yang apa ya? Terus anak menjawab misalkan saya, tadi kan anaknya diejek ya, saya mengejek teman, atau kan kalau sesuai dengan kesepakatan kelasnya saling menghargai ataupun saling menghormati ya. Itu yang validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, dari menanyakan keyakinan ya, bahwa yang kamu lakukan itu adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Untuk itu ya, jadi di sini kita mengajak si anak untuk mengetahui permasalahannya ya. Jadi nggak serta-merta kita langsung kamu nggak boleh kayak gini bla 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 apa kayak gitu ya. Jadi kita mengajak si anak itu untuk berpikir juga bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah tidak baik, dan si anak juga diajak mencari apa ya, solusi ya, solusinya ya, solusinya tuh bagaimana agar tidak terjadi seperti itu lagi ya. Jadi posisi yang paling baik ya menurut 5 tadi itu sebagai seorang pendidik itu kita berada pada posisi yang manajer seperti itu ya. Jadi kan kita dalam posisi manajer itu kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas ya. Kamu tahu ya apa yang kamu lakukan tadi ya. Kamu tahu nggak Bu Guru manggil kamu ke sini untuk apa, seperti itu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Terus kita tanyakan bahwa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya, bahwa di sini si anak juga
solusi. Berarti kamu kalau misalkan kayak gitu harus bagaimana, seperti itu ya. Jadi kan anak berpikir, oh iya kalau misalkan kayak aku harus saling menyayangi dengan teman. Kalau yang misalkan sering terlambat, aku harus bangun lebih awal, nyetel alarm atau minta bantuan ke orang yang ada di rumah, seperti itu. Jadi untuk langkah penerapan segitiga restitusinya itu seperti itu. Semoga ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa menerapkan posisi yang terbaik ya di antara 5 posisi tadi, yaitu yang posisi manajer seperti itu. Tapi menurut Bapak Ibu gimana? Kalau dalam apa ya penerapan sehari-harinya, kalau misalkan kita menghadapi anak kita bermasalah ya, kira-kira kalau misalkan kita menerapkan segitiga restitusi tersebut, gimana? Efeknya ke depan baik apa? Misalkan si anak itu nanti bisa jerah atau kedepannya dia akan merasa bertanggung jawab lagi atau gimana? Coba. Ini berarti posisi yang tadi saya sebutkan ya, posisi manajer. Manajer itu yang apa ya, yang baik untuk yang disarankan sebagai seorang pendidik seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa ya, karena untuk kemajuan ya. Perkembangan anak didik kita di sekolah agar memiliki karakter yang baik ya, seperti itu. Dan juga di samping karakter yang baik kan juga tentunya nanti berimbas ke prestasi seperti itu, karena kita kan di sini juga sebagai pendidik mengutamakan adab ya, seperti itu ya. Untuk pemaparan diskusi hari ini mengenai diseminasi budaya positif, ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Ada yang Bapak Ibu tanyakan? Ada, monggo. Nanti saya minta saran Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mendapatkan paparan materi ini ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa namanya mengenai materi ini itu bagaimana, seperti itu. Nanti saya akan bertanya kepada beberapa rekan guru yang ada di sini. Sebelum saya tutup acara diseminasi ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Nasinya boleh. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita akhiri acara diseminasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, karena untuk mewujudkan budaya positif juga ya, kita perlu berkolaborasi ya. Jadi nggak serta-merta seorang diri, dengan warga sekolah yang lain juga kita perlu berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif ini, dan juga untuk mewujudkan siswa kita yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, seperti itu. Oke, saya akhiri ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat makan. Nama saya Ismiatin, saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Trayaman 3. Setelah tadi saya mengikuti diseminasi budaya positif yang Budian paparkan, saya jadi tahu tentang 5 posisi kontrol dalam mengajar siswa, terutama dalam KBM. Dan ternyata selama ini saya itu berada di posisi yang keempat, tetapi setelah saya tahu tentang 5 posisi kontrak ini, saya ingin berusaha untuk menjadi posisi yang kelima, yaitu posisi manajerial. Nah, mudah-mudahan dengan usaha saya itu nanti untuk memberikan dampak yang baik kepada siswa, terutama untuk dampak yang berkelanjutan, tidak dampak yang pendek. Itu aja dari saya untuk kesan dari diseminasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasul Prawira. Saya guru kelas 3. Setelah saya mengikuti pelatihan atau diskusi ya, diseminasi budaya positif yang harus diterapkan di kelas, saya dapat memahami dari segi 5 ya, segi Posisi kontrol. ya, segi 5 posisi positif kontrol. Yang pertama yaitu menghukum, memantau,
dan yang ketiga Teman, sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Setelah saya mengikuti, sebelumnya saya masih menerapkan sistem pemantau dalam sistem di kelas, tapi setelah saya mengikuti diskusi diseminasi budaya positif, saya dapat mengetahui dan akan merubah supaya lebih baik lagi dan dapat diterapkan di dalam kelas, terutama yang lebih baik yaitu di sistem manajer.